Selamat datang di dunia UMKM. Di balik setiap produk yang kita temui, ada cerita tentang keberanian, kerja keras, dan mimpi yang terus tumbuh. Dari usaha kecil, lahirlah dampak besar bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Inilah perjalanan mereka. UMKM, kekuatan ekonomi kerakyatan yang tak pernah padam. Halo Sobat Akuntansi. Kami dari Kelompok 6. Di sini kami akan mewawancarai salah satu UMKM yang ada di Kota Medan untuk memenuhi tugas akuntansi UMKM. Dengan dosen pengampu adalah Ibu Susilawati. Simak videonya ya. Bye. Selamat malam, Bang. Sebelumnya terima kasih udah meluangkan waktu untuk kegiatan wawancara UMKM. Sebelum mulai wawancara mungkin perkenalan. Nama aku Rana Grace. Terus Risma, saya Olga. Kami dari Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi. Oke, mungkin yang pertama untuk nama usaha dari abang itu, namanya Jagar Kopi, gitu kan bang? Ada nggak tujuan atau maksud abang buat nama Jagar ini? Oh boleh, boleh bang. Ya pertama ya nama saya itu David Manfahan. Bisnis owner Jagar Kopi sama Humas Kopi. Jagar itu sebenarnya banyak makna. Saya pilih nama Jagar. Mungkin kita nggak ada yang tahu nama artinya. Jagar. Di Jagar itu banyak sekali maknanya, tapi orang udah jarang menggunakan Jagar. Dari bahasa Batak Toba itu Jagar itu artinya yang baik-baik. Yang baik-baik. Tapi itu bahasa Batak yang dulu. Gitu. Dari bahasa Karo itu tempat bermain. Tempat bermain. Iya. Terus kalau bahasa Semaluun artinya apa dan berhasil. Gitu. Nah, banyak juga artinya dalam bahasa Spanyol ada, dalam bahasa Portugal ada. Artinya memang secara bahasa Jagar itu cukup bagus secara arti ya. Oke, terima kasih bang. Dan Jagar ini berdiri kapan bang? Nah, Jagar ini berdiri sebenarnya di luar Hobas ya. Hobas karena Hobas yang mendirikan Jagar juga. Itu bisnis pertama saya Hobas. Jagar berdiri tahun ini di bulan 2. Baru kita opening tanggal 1 dan 2 kita baru pertama kali jualan Jagar ini tahun 2004. Oke, mungkin untuk alamat dari Jagar, alamatnya? Alamat kita ini di Jalan Rembak nomor 103, terletak di Rantai, Kecamatan Medan Baru. Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya kepada Olganda, silahkan. Kita sekarang ini bang masuk ke bagian produknya yang dijual Jagar. Untuk pemilihan menu sendiri nih, inspirasi abang atau kenapa sih milih menu-menu ini semua? Sebenarnya dalam bisnis kan jelas kita harus mainkan analisis SWOT-nya juga sebelum dibuat. Kalau saya mau buat bisnis ini, SWOT-nya apa? Strength, weakness-nya, opportunity-nya, sama sleep-nya. Ya, peluangnya di mana? Oh, di sini jarang orang yang jual andaliman nih, nasi goreng yang atau makanan yang ada andalimannya gitu kan. Ketika ada yang jarang atau tidak banyak yang menjual itu, disitulah saya pilih menu itu. Sebenarnya lebih beresiko, tapi saya yakin pasti ada yang terima masakan ini gitu. Karena orang pasti jarang dapat menu yang seperti itu di mana-mana, hanya ada di sini. Dan masih banyak lagi menu-menu kita sini premium semua. Termasuk kopinya juga ada premium, langsung dari petani, ya itu langsung dari Sidikalang, dari Sumbul, ini tahu orang dari Sumbul, Tanjung Keringin lewat Sepik. Nah, jadi kita juga pengen berdampak sama petani yang ada di Sumatera Utara, jadi kita nggak pakai kopi yang dari luar Sumatera Utara. Itu untuk produknya. Menu-menu yang lain juga kita ciptakan berdasarkan riset juga. Tidak bisa juga inspirasinya cuma berdasarkan insting riset. Apa sih yang diminati sama pelanggan kami? Bagaimana sih perilaku konsumen itu? Karena waktu itu saya juga di sini Migoma, ternyata mengaku gitu.
Yang pertama-tama ya bang? Iya. Ya. Jadi kita tarik dulu. Karena kita memang 3 bulan sekali harus mengeluarkan menu baru. Nanti bulan 10 itu ada menu baru yang main mie-mian, pasta, spaghetti dan yang lain itu bakal muncul di bulan 9. Nanti bulan 1 lagi ada menu baru lagi. Nanti ya, seperti itu terus karena bisnis itu kalau udah berhenti inovasi sebenarnya udah mati. Tinggal nunggu waktu. Makanya Obas gak berhenti juga inovasi, makanya sampai sekarang masih bisa bertahan. Jangan, benar. Selanjutnya tuh bang, untuk market pelanggannya ada orang-orang tertentu nggak sih dari Jagar ini? Target. Ya, makanya saya kan udah susun juga targetingnya siapa, dengan harga yang berapa. Sebenarnya targetingnya itu bukan di orang-orang jenisnya gitu, tapi orang-orang yang bisa berpendapatan ya, atau bisa mengeluarkan uang untuk datang ke tempat itu kira-kira sekitar 25.000 sampai 50.000. Itu yang mau kita sasar, baik mahasiswa ataupun orang pekerja ataupun orang tua. Jadi di sini sangat majemuk sebenarnya. Beda dibandingkan sama di Bobas. Kalau Bobas memang Mahasiswa. karena memang pasarnya saya target di mahasiswa. Makanya harganya semua di bawah 20.000. Benar. Iya. Nah kalau di sini macam ada orang kerja, ada orang tua, ya orang-orang tua yang di sini kan di sini kadang buat rapat kegiatan gereja orang-orang tua yang GPKP di sini. Selanjutnya nanti dari teman kami. Baik bang, jadi di sini saya akan bertanya tentang akuntansinya bang. Oke, siap. Yang perlu kami catat. Saya akuntansi, siap. Untuk sekarang karyawannya ada berapa banyak? Ada berapa orang? Kita ada divisi itu, kita bagi 3 divisi. Namanya itu divisi server. Ini kasir sampai waiters. Ini satu manajer. Baru tapi masing-masing ada leadernya di Obas sama di sini. Gitu, sebagai manajer. Baru ada divisi bar, itu barista. Itu satu manajer. Baru ada divisi kitchen, dapur, satu manajer. Jadi untuk tim di sini sebenarnya di sini aja itu ada 10 Pegawai. 10 pegawai aja di luar 10 pegawai aja. Tapi kalau seluruh kita ada 28. Ini gabung sama Bobas sama manajer semua ada 28. Maksud saya tenaga kerja juga kan. Meskipun saya owner saya digaji. Iya, betul. Kalau bagian dari gaji ya. Emang saya digaji. Baik untuk total penjualannya bang. Waduh, total omset aja ya. Iya, tolong saya Apa ini produk? per hari. Per hari Tergantung abangnya mau buat berapa. Per minggu aja bang. Per minggu bisa. kalau kita memang target mereka ini harian harus dapat juta. Targetnya. Oh harian. Iya. Dan kebetulan per hari ini mereka lebih. Iya. Ini omset. Omset. Udah bersih kan Jika laba, udah keluar saya, udah keluarin. itu banyak perjuangannya. Nanti aku masih lama aja gitu. Aneh ya. Jangan kotoran gua kan tuh bahaya. Nanti orang pajak bahaya. Untuk persediaannya bang itu dibeli cash atau kredit? Kalau kita ada banyak karena kan persediaan kita banyak. Ya, masuknya banyak gitu. Oh iya, jumlah persediaannya kan banyak. Jumlah persediaannya kan banyak. Ada dia kopi, ada dia cabai, ada dia ini dan segala macam. Jadi ke supplier juga kita beda-beda gitu. Ada dia yang memang tagihannya itu setiap kali kita udah tutup buku baru kita bayar. Tapi tetap ditutup buku di bulan yang udah lewat gitu. Ada dia yang memang pembayaran harus cash di depan. Kita bayarnya itu memang udah kesepakatan tagihannya mingguan. Gitu. Kalau ke kopi, orang kopi kita tagihannya bulanan. Ada kita ke orang cabai ya, orang pajak ya, cabai, sayur-sayuran dan lain-lain itu harian. Tapi diambil dulu hari ini besok bayar. Diambil lagi yang hari ini yang tagihan semalamnya dibayar. Jadi nggak sama semua, beda. Untuk apa namanya bang pencatatannya ada bang? Ada dong, enggak ya. Bahkan itu semua direkap. Karena kalau laporan bulanan kan, Berarti memang udah ada? Udah ada bang? udah tahu. Karena memang kami katanya kalau nggak ada kami bantu buat gitu bang. Udah ada bilang sama dosen. Nanti udah bagus nih minta gitu kan. Anak ekonomi soalnya gitu. Berarti untuk lokasinya ini memang milik sendiri ya? Bukan, itu kita sewa. Tapi sewanya jangka panjang dan pakai notaris. Ini sewanya 10 tahun.
10 tahun ya? Iya. Dan sudah dibayar lunas itu 5 tahun. Jadi itu masuk nanti nilai catatan kami sewa di muka. Iya. Setiap bulan. Bisa ditahu jumlahnya bang? Iya. Jumlah untuk bayar? Untuk Iya, saya tol selama 5 tahun. 5 tahun aja. Biar itu berapa? Itu keluar biaya donasi dan ini ya. Itu hanya bayar sewanya doang. 100 ya Bang? 100. Baik bang, untuk selanjutnya itu tentang temuan masalah akan dilanjutkan oleh teman saya. Usaha Bang ini kan udah cukup famous, udah cukup terkenal. Tapi kami mau mencari sedikit aja masalahnya, Bang. Aku bingung nyari masalahnya apa. Bang, aku kan sekali. Jadi masalahnya. Dari pertanyaan kami mungkin nggak ada kekurangannya. Ada lah. Dari pertanyaan kami. Kekurangannya kita itu pasti kayak di Obas ya. Di Obas itu kan pencatatannya itu kita menggunakan sistem tetap maco, dan itu kalau saya buka tadi bawa tablet saya bisa tunjukkan. Jadi real time dia pencatatan penginputannya semua, bahkan sampai produk salep sampai petani saya tahu berapa terjual. Sampai nasi goreng itu saya tahu, tuh jagar semuanya saya tahu. Jadi saya bisa kontrol semua. Jadi kayak di Obas itu yang paling sering terjadi itu ya margin errornya tinggi. Saya kan standar margin error dikasih 0,5%. Artinya dari order tersebut yang boleh meleset itu hanya 500.000. Pernah lebih dari Pernah, tapi jaga tidak. Karena jaga kan sistemnya kadang cash di depan kan. Iya. Jadi di sini agak di dalam secara error. Di sini paling tinggi itu 0,007 gitu, paling 70.000 gitu. Kita harus minimkan itu. Terima kasih untuk partisipasi Abang yang udah menerima kami dengan sifat yang sangat baik dan memberikan banyak tambahan wawasan serta pelajaran informasi yang berharga bagi kami. Kiranya ilmu yang Abang berikan dapat kami terapkan dan dapat berguna bagi kami. Kalau ada pertanyaan dan tutur kata kami yang menyinggung atau kurang berkenan di hati Abang, mohon dimaafkan. Atas perhatian Abang banyak kami ucapkan terima kasih ya Bang. Oke teman-teman, sekian hasil wawancara kami. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. Dadah!